Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al ikhwatul kiram, alhamdulillah ana pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmatnya karena bisa lagi kajian di Masjid Baitul Hamid di Blimbing, Masya Allah. Setelah waktu yang cukup lama, dan anda lihat sekarang Masya Allah zen masjidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi seluruh para muhsinin yang telah berusaha untuk memakmurkan masjid, dan juga yang telah berusaha menjaga masjid dengan sebaik mungkin dan istilahnya merawat masjid. Alhamdulillah, karena kita pun tahu bahwasanya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kapan dimakmurkan, kapan dirawat, maka kita mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatul kiram, di sini ana diminta untuk mengenai Ramadan. Ana akan membahas di sini 24 jam amal seorang muslim dalam bulan Ramadan. Jadi dari awal bangun sampai tidur lagi, insya Allah semuanya amal yang Allah berkahi. Jadi kita akan berusaha sampaikan satu persatu, tapi kemungkinan tidak akan selesai satu kajian. Mungkin ana besok kajian tempat lain, ana akan dengan tema yang sama. Mungkin antum bisa cek di YouTube dan sebagainya. Karena kalau seandainya ini akan banyak sekali dan nggak akan selesai. Jadi seperti itu. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berkahi. Bulan yang mana kita dituntut untuk beramal saleh dengan sebanyak-banyaknya. Amal yang mana kalau kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali. Maka tidak mungkin Islam itu tidak mengatur kondisi amalan setiap muslim di bulan Ramadan, itu mustahil. Itu rasa-rasanya tidak mungkin kalau Allah nggak atur, Nabi SAW nggak ajarkan. Maka di sini ayyuhal ikhwatul kiram, ana akan sampaikan amal-amal apa saja yang kita bisa kerjakan di keseharian setiap muslim di bulan Ramadan. Taib, yang pertama, kata para ulama, kita adalah bangun tidur dengan tujuan makan sahur. Tapi sebelum itu dimulai dengan zikir, wudu dan sholat dulu. Itu dia. Maka kalau seandainya seorang muslim zikir, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, insya Allah ketika sahur seger. Ada orang ketika sahur, Masya Allah tabarakallah, makan sambil, ada nggak kayak gitu? Santri aja ngantuk dia. Kenapa? Karena ada yang lewat. Kata Nabi SAW, berzikir, wudu, sholat, insya Allah seger setelahnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Syaitan mengikat kepala kita, leher bagian belakang ini, itu sebanyak 3 ikatan. Thalath uqad, ada 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alika lailun tawilun farqud. Setiap dia ikat pertama, tali pertama, dia akan mengatakan, engkau punya malam yang panjang, farqud, tidur lagi. Makanya banyak kondisi seseorang kapan sudah alarm bunyi, nantilah matiin, nantilah matiin, nantilah matiin. Betul nggak? Sebenarnya itu panggilannya siapa? Syaitan. Alasannya sama, nantilah masih lama, nantilah masih lama, nantilah masih lama.
alarm dimatiin itu gara-gara syaitan. Alaika lailun tawilun farkud. Setiap ikatan, apa kata syaitan? Engkau masih panjang malamnya, urkut, tidur lagi. Snos, bangun-bangun jam 10. Itu orang-orang awam seperti itu, orang-orang awamnya. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, fa in istayqadha, kalau seandainya salah seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, fadzakarallah, dia ngingat Allah dengan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In hallat 'uqdah, satu ikatan lepas, dia lebih segar. Fa in tawadda, kalau dia langsung berwudu, ambil air wudunya, ke kamar mandi dia wudu, in halat 'uqdah, satu ikatan juga apa? Lepas, tambah seger kalau sudah wudu. Fa in shalla, kalau seandainya dia salat, maka apa? In halat 'uqdah, lepas lagi satu ikatan. 3 ikatannya semua apa? Lepas. Maka apa? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia pun langsung menjadi orang yang semangat, jiwanya jiwa yang baik, enggak ngedumel, enggak kesel. Banyak orang tuh kesel karena bangunnya jam 10, bawaannya enggak enak, bawaannya cemburut, bawaannya kesal dan sebagainya, dikarenakan bangunnya jam 10, ikatan syaitan tuh masih ada. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa illa, kalau amal 3 ini enggak dikerjakan, zikir nggak zikir, wudu nggak wudu, dan juga nggak lanjutkan sholat, maka apa? Asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan menjadi orang yang jiwanya jelek dan juga pemalas. Ada genset nggak di sini? Ada genset? Nggak ada. Oh naam, nggak ada masalah. Taib. Yang akhwatnya ya sabar-sabar aja ya. Iya, bismillah. Taib. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Zikir, wudu sama apa? Salat. Taib. Yang kedua, salat tahajud. Alhamdulillah. Ini cobaan ini. Masyaallah. Tes. Taib. Yang kedua apa? Salat tahajud. Beda loh salat tahajud sama sholat malam yang lain gitu loh ya, beda. Sholat tahajud ini dari tahajjada ya tahajjadu, artinya sholat setelah tidur. Dia khusus tahajud tuh. Kalau sholat malam tarawih, dia sebelum apa? Tidur atau setelah tidur, dia umum. Tapi kalau tahajud ini khusus untuk sholat setelah apa? Tidur. Nah, kita ini disunnahkan sholat tahajud walaupun sebelum sudah tarawih. Sholat lagi nggak ada masalah. Nah, kalau seandainya dia sudah witir, jangan lagi witir. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la witran fi laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi kalau seandainya dia sudah 11 rakaat, udah witir dia nih. Taib, dia mau sholat lagi, tafadhal 2 rakaat. Berarti jumlahnya berapa? 13. Tambah lagi 2 rakaat, jumlah berapa? 15. Nggak ada batas, nggak ada masalah. Dan ini diriwayatkan dari banyak sekali hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dia nggak mau witir dulu, ana mau jadikan sholat witir yang paling akhir, ana yakin kok bangun. Kalau kayak gitu kondisinya, antum jamaah bersama imam jamaah. Tapi ketika sama imam jangan witir. Jangan witir. Kalau antum mau. Maka hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat malam kalian yang paling terakhir itu apa? Witir. Kalau seandainya kita datang ke masjid, kemudian kita sholat tarawih, kemudian kita tutup dengan witir, setelahnya kita sholat apa? Genap. Maka di akhir ini berarti apa? Genap. Boleh, bagus. Tapi kalau seandainya witir diakhirkan, dia mau witir diakhirkan, itu juga boleh. Ini pilihan saja.
Orang-orang tuh kenapa sholat witir langsung ketika tarawih? Gara-gara takut nanti nggak dikerjakan setelah bangun tidur. Jadi seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang ketiga, amalan seorang muslim yang ketiga adalah setelah sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap hajat yang dia kemukakan. Dia butuh apa? Minta. Orang ada hutang, minta dibebaskan hutang sama Allah. Boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya juga berlindung dari apa? Hutang. Beliau sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar hutang-hutangnya Nabi sallallahu itu dilunaskan atau diganti. Dan itu bagus. Yang kedua, semisal kalau kita butuh semisal istri yang salihah, ternyata istrinya ini enggak salihah, istrinya suka membangkang, istrinya suka A, B, C, D, minta sama Allah di waktu itu. Taib, kita ternyata belajar ilmu agama sulit fahamnya. Bahasa Arab belajar tapi tak paham-paham. Belajar nahu tak paham-paham. Sudah sering belajar agama ternyata tak bisa-bisa. Maka di sini kata para ulama, minta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita di waktu sahur itu waktu yang mustajab. Ingat, waktu sahur waktu mustajab. Itulah yang dibuat sama syaitan. Orang sahur, habis sahur ngapain? Tidur. Bukannya berdoa kepada Allah. Anak-anak kita Pak dijaga. Kalau nanti liburan, nak, nggak ada tidur habis sahur. Sahur nih waktunya apa? Minta sama Allah. Sahur nih jangan digunakan untuk tidur. Kapan sudah makan sahur, masih ada waktu jeda antara sahur sama subuh, gunakan terus untuk berdoa kepada Allah. Karena sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir, ila sama'id dunya, ke langit dunia, dari arsy Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepada saya di waktu ini, waktu sahur sepertiga malam terakhir, fa astajiba lahu, aku kabulkan semuanya. Rugi enggak kalau dia tidur? Rugi sekali. Nonton TV, apalagi dulu pernah ada 1 tahun waktu sahur diisi sama waktu joget-joget. Waktu tahun berapa dia? Anak kalau nggak salah masih di pondok atau di SD, lupa. Na'udzubillah. Bukannya digunakan untuk apa? Berdoa kepada Allah. Nonton entertain gitu loh, hiburan yang ternyata menyia-nyiakan seorang muslim dari kesempatan dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau waktu sahur dia berdoa kepada Allah, habis sahur dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia dapat semua kebaikan dunia sama dia dapat semua kebaikan apa? Akhirat. Rugilah kalau nggak minta sama Allah SWT. Kata Allah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Yang minta sama aku kan beri. Doa sama Allah, Allah kabulkan. Minta sama Allah, Allah akan apa? Kasih. Terakhir, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Yang dia beristighfar kepada saya, maka saya akan ampunkan dosa-dosa dia. Makanya para ulama menambahkan, itu poin yang keberapa tadi? Yang ketiga. Itu antum tambahkan dengan istighfar kepada Allah. Karena memang Masya Allah, orang-orang yang Allah cintai, mereka ini beristighfar di waktu apa? Sahur. Mereka khususkan waktu sahur itu mereka gunakan sebaik mungkin untuk doa dan istighfar.
Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang Allah cintai di waktu sahur mereka istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Kenapa sebabnya? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, karena Allah berfirman di sepertiga malam terakhir di waktu sahur, waman yastaghfiruni faghfir lahu. Yang minta ampun kepada saya maka aku akan ampunkan semuanya. Dosa zina, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dosa mencuri, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minum khamar, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ana yakin semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan malas beristighfar. Enggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita ini malas beristighfar, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW jangankan sehari semalam, fi majlisin wahid, kata sahabat, kunna lana'uddu istighfaran Nabi SAW, kami hitung istighfar Nabi SAW. Beliau mengucapkan, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu sebanyak mi'ata marrah, 100 kali. Wallah ajib. Satu majlis lagi ngobrol, beliau ngomong Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sambil dengerin Allahumma firli wa tub alayya. Nah, insyaallah. Ngomong lagi kawannya, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu wallahi ajib. Itu orang yang termasuk lisannya terus basah dengan apa? Zikir. Otomatis kalau kita nggak ngapain, iya mingkem bae kan gitu. Tapi kalau Nabi SAW kalau diem nggak ada diem. Beliau selalu apa? Zikir, gerak lisannya selalu itu. Dan kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beliau sabdakan, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Teruslah lisan engkau itu basah karena mengingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Waktu sahur itu. Waktu sahur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Itu bagus itu. Itu kita gunakan. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian yang berikutnya di sini yang keempat adalah kita makan sahur. Setiap muslim itu disunnahkan, bahkan sangat ditekankan untuk sahur. Jangan sampai kelewatan. Ternyata bangun-bangun sudah azan. Kalau bisa sahur. Kalau bisa apa? Sahur. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tasaharu, sahurlah kalian semua, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam makanan sahur terdapat apa? Berkah. Allah berkahi makan sahur. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, tasaharu walau bi jur'ati ma, sahurlah kalian semua walaupun cuman meneguk apa? Air. Kenapa? Karena berkah. Dia itu bisa tahan lama walaupun cuman minum air saja, Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau seandainya nggak diberkahi oleh Allah, ya tetap aja lapar-lapar gitu aja, Masya Allah. Makanya usahakan kita ini, Masya Allah tabarakallah, sebisa mungkin untuk sahur. Dan usahakan sahur yang terbaik makanannya apa? Tamar kurma. Antum pernah nggak makan sahur ternyata di siang-siang itu kok loyo ya? Ya Allah kok capek gitu. Pernah nggak? Kita lagi siang-siang Ramadan, lagi puasa, pas zuhur ya Allah kok capek ya. Pas asar lihat iklan sirup marjan, tambah apa? Tambah jadi. Loh, gimana nih?
itu tambah buat kita lemas. Kenapa? Wallahu alam, sahurnya yang kita makan itu mungkin bukan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahur yang dianjurkan itu apa? Tamar, kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang yang beriman itu apa? Kurma. Antum kalau nggak percaya, Pak, antum makan 7 butir kurma, tahan. 7 butir apa? Kurma, tahan sampai sore itu antum nggak kerasa lapar. Nggak pakai nasi, nggak pakai apa. Antum kurma sama plus apa minum. Wallah yakfi. Cukup, yakin dan saya yakin. Cuma makan apa? Kurma. Dan ternyata kurma itu memang memiliki keberkahan. Antum cek di Google, makanan yang tahan lama, jadi nggak cepat lapar. Salah satu itu gandum, ada juga kurma, ada juga yang lain-lainnya. Nasi termasuk cepat lapar. Makanya kita tuh makan 3 kali sehari. Orang bule mana ada 2 kali sehari badan besar. Kita 3 kali sehari badan kecil. Mereka itu 2 kali sehari makannya tuh sarapan cuman gandum sama pisang. 2 kali sehari mereka makan. Perut tuh bagus-bagus. Kita perut buncit kecil pula. Buncit kecil, nggak tahan lapar lagi. Yang lucu kalau seandainya nggak makan siang masuk angin langsung dikerok itu apa? Badannya. Nasi. Kalau antum mau ganti roti gandum, antum tahu roti yang panjang itu yang untuk mukul orang bisa, yang panjang itu kalau antum makan itu awet, kenyang tuh awet. Gandum, terus kurma, antum cat owat. Kalau antum sahur owat itu yang Quaker, antum coba makan walaupun nggak ada rasanya, tapi antum bisa campur dengan madu biar ada manisnya, tapi jangan pakai gula. Antum masukkan madu sama pisang dan sebagainya, ana yakin awet. Ya kalau mau simple, buat kurma, blender sama susu, jadi susu kurma itu awet. Ana sama asatidah di pondok itu sering minum susu kurma, sering. Ya awet, karena kurma dimasukkan susu pula, sudah. Kata Nabi kita SAW, minuman yang bisa menghilangkan lapar dan juga bisa menghilangkan dahaga, haus, apa? Susu campur kurma, susu kurma. Itu zen sekali, Masya Allah. Jadi usahakan kalau sahur itu jangan pakai empek-empek. Ya cepat apa? Lapar. Enggak, Insya Allah awet kan besar, pempek kapal selam. Tetap baik lapar, yakin anak. Itu yang disebut oleh para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, kita disunnahkan yang berikutnya adalah waktu makan sahur tidak dibatasi dengan imsak. Orang sekarang waktu imsak itu dibuat waktu sebelum azan subuh. Enggak ada waktu imsak. Waktu imsak puasa adalah waktu azan yang kedua, waktu fajar shadiq. Itu dia. Dan itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Patokannya apa? Azan subuh. Makanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW azan subuh itu 2 kali. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Azan yang pertama untuk membangunkan kaum muslimin, azan yang kedua digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Jadi ada fajar kadhib, fajar dusta, sama ada fajar shadiq. Fajar apa? Jujur, benar gitu loh. Maksudnya fajar shadiq itu fajar yang sudah masuk waktu subuh gitu loh. Nah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW waktu imsak lo ya, waktu imsak puasa? Nabi bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari sebelum waktu subuh. Azan subuh yang
pertama. Di malam hari, dia belum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu. Kata Nabi, silahkan makan, silahkan minum sepuas kalian. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta yu'adzina lakum ibnu ummi maktum. Sampai yang azan untuk kalian ibnu ummi maktum. Azan yang kedua. Berarti imsaknya puasa seseorang kapan? Azan. Karena Nabi katakan fakulu washrabu. Silahkan makan, silahkan minum. Nggak ada waktu imsak. Kapan waktu imsaknya ya Rasulullah? Hatta yu'adzina lakum ibnu ummi maktum. Sampai adzannya ibnu ummi maktum selesai, baru itu jangan lagi makan, jangan lagi minum. Jadi jangan sampai kita ini salah persepsi. Aduh, ana ndak bisa lagi makan. Sudah waktu apa? Imsak. Nggak ada waktu imsak. Antum dengar nggak adzan? Ana nggak dengar. Tapi jam ini jam waktu imsak. Enggak, berarti belum. Lihat jam sekarang, azan jam berapa? Ya sudah. Itu dia. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya imsak itu jangan jadi patokan bagi kita yang dibuat di masyarakat kita. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Yang berikutnya, bagi seseorang yang sedang dalam kondisi junub. Jadi dia kondisi ketika bangun untuk sahur kondisi apa? Junub. Maka apa kata para ulama? Segera dia itu mandi. Mandi. Disebutkan di sini masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hadisnya hadis Nabi. Nabi bangun kondisi apa? Junub. Karena Nabi SAW habis bersetubuh dengan siapa? Istrinya, junub. Ternyata Nabi SAW masuk waktu subuh, beliau belum apa? Mandi junub. Belum mandi apa? Mandi junub. Makanya disebutkan oleh para ulama seperti itu. Taib. Hadisnya Aisyah. Ini penting. Hadisnya hadis Aisyah. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ahlihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapati waktu fajar sudah masuk, subuh sudah masuk di bulan Ramadan. Bulan apa? Ramadan. Wa huwa junubun min ahli. Padahal kondisinya beliau itu masih junub, belum mandi. Sebabnya bersetubuh dengan siapa? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam min ghairi hulmin, tanpa ada ihtilam mimpi basah. Ya, bersetubuh. Fayaghtasilu wa yasum. Maka habis azan subuh beliau apa? Mandi dan lanjutkan puasa. Enggak batal. Yang batal itu kapan bersetubuhnya habis subuh. Itu adalah batal kafarat pula. Kan kayak gitu. Tapi kalau sebelumnya ya enggak ada masalah. Tapi kalau antum bilang semisal Ustaz, terus hukumnya bersetubuh sebelum azan gimana? Mepet-mepet sama waktu azan, itu syubhat. Apa? Syubhat. Apalagi kalau kita saat ini belum selesai kondisinya. Ajalnal muadzin. Aduh, ini muadzin nih buat kita nih apa tergesa-gesa. Ala kulli hal kata para ulama, kondisinya kalau seandainya sebelum azan maka itu tidak ada masalah kalau mandi junubnya setelah azan. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu alam bissawab. Karena disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih, Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhun." Maka sekarang bashiruhun, bersetubuhlah kalian dengan istri kalian di malam hari Ramadan. Wabtaghu ma qataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah berikan untuk kalian berupa anak. Berupa apa? Anak. Jadi antum jangan suudzon kalau kapan ternyata istri salah seorang ikhwan hamil di bulan Syawal. Loh, Ramadan berarti ini. Ya Ramadan kalau malam kenapa? Kenapa kita suudzon di siang hari? Ini terjadi sama ikhwan. Sama ikhwan kami, ikhwan kita yang sering kamerain anak. Istri beliau hamil tuh bulan Syawal. Sebelumnya nggak hamil.
Nuh, antum Ramadan ini, anak gituin kan katanya. Iya saat Ramadan kan malam Ustaz, halal kata dia. Nah, Syekh bilang, Masya Allah, halal. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal'an, di malam hari, basyiruhunna, setubuh istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah gariskan untuk kalian berupa anak-anak yang saleh dan saleha. Cari. Jadi enggak ada masalah. Wa kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai benang putih jelas bagi kalian dari benang hitam. Maksudnya fajar shadiq itu jelas daripada fajar kadzib. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai permulaan malam. Waktu apa? Maghrib. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi kata para ulama di situ, kita ini diperbolehkan melanjutkan puasa kondisi junub. Tapi sebelum fajar itu diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Taib. Amal berikutnya. Amal ketika azan subuh. Disebutkan di sini, ketika mendengarkan azan subuh disunnahkan melakukan 5 hal. Ada 5 amalan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Pertama, kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali muadzin mengucapkan apa? Hayya 'ala shalah sama hayya 'alal falah. Yang kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Jadi mengucapkan hal yang sama seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Yang kedua, ketika adzan subuh bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tuh banyak, Pak. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah yang paling sempurna. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu salat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad SAW al-wasilah. Apa al-wasilah? Al-wasilah ini adalah kedudukan yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa yang kita panjatkan, Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata, Muhammadanil wasilah. Aslinya Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah untuk Muhammad al-wasilah, kedudukan yang tinggi di surga, wal fadilah, keutamaan dari Engkau ya Allah. Itu doa yang kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kepada Allah SWT kita ucapkan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Itu dia. Kemudian apa? Membaca yang keempat di sini, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, atau nabiyan wa rasula. Dan ini hadis yang disebut dalam hadis Sa'id bin Abi Waqqas. Kemudian memanjatkan semua doa yang kita inginkan, bebas habis azan. Makanya ana sampaikan, waktu habis azan itu jangan cuma diam kita di soft. Antum masuk soft sekarang, soft pertama, azan berkumandang, setelah muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kalau ana amalkan innaka la tukhliful mi'ad, dan itu hadisnya hadis yang hasan sesuai yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad ibn Wahab Al-Qahtani. Tapi Ustaz Yazid Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mendhaifkan Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Sa'ad Asy-Syatri, Syekh Sa'ad ibn Wahab Al-Qahtani, dan banyak sekali para ulama mereka menghasankan hadis innaka la tukhliful mi'ad. Tergantung antum saja. Kalau ana ngecek hadis ternyata ada penguat dari jalur yang lain. Penguat inilah yang meyakinkan anak ya hadisnya ya hadis hasan. Kan kita bisa ngecek hadis. Makanya ketika anak cek ya ternyata hadisnya hasan. Makanya anak tetap baca innaka la tukhliful. Tapi kalau antum ternyata nggak yakin ya nggak ada masalah. Itu pilihan. Tapi gara-gara anak yakin, apalagi para ulama banyak yang mengasankan, maka cukup bagi anak untuk mengamalkan itu. Taib. Kalau antum seandainya sampai maqam mahmudanil ladzi wa'adta selesai, ya sudah, baru jangan sampai kita ini diam. Kita angkat tangan kita berdoa kepada siapa? Allah SWT. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, bainal adhani wal iqamah da'watun la turad. Antara adzan dan iqamah terdapat doa yang enggak bakal ditolak oleh Allah. Rugi enggak berarti kalau enggak doa? Rugi. Angkat tangan kita kepada Allah bainal adzani wal iqamah, minta sama Allah semuanya. Doa untuk orang tua, doa kebaikan dunia dan akhirat, doa rezeki, doa mendapatkan ilmu, doa diperbaiki akhlak, doa dipermudahkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, doa agar kita rezeki dimudahkan oleh Allah berupa hartanya, ilmunya dan sebagainya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Itu minta kepada Allah. Kalau ana pribadi sampai detik ini, anak kalau sujud sholat tuh anak bagi-bagikan doanya. Anggaplah dalam sholat itu 4 rakaat, berarti ada berapa sujud? 8. Ini kalau antum bebas. Yang anak rasa dari semua sujud ini udah mencakup dunia anak dan akhirat anak. Yang pertama anak meminta kepada Allah SWT ketetapan hati. Sujud yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Itu akhirat, untuk akhirat anak. Sujud yang kedua, anak minta kondisi dimudahkan untuk beramal soleh. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taib. Rakaat yang berikutnya, berarti sujud yang ketiga, anak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dunia anak. Yang pertama, anak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak. Sebagaimana doa Nabi kita SAW untuk Anas bin Malik, anda meminta kepada Allah, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah harta saya. Boleh. Karena Nabi SAW juga meminta kepada Allah agar memperbanyak harta siapa? Anas bin Malik. Allahumma akthir malau. Hartanya Anas termasuk harta yang paling banyak. Kebunnya di mana-mana, hartanya melimpah ruah. Ya Allah, perbanyaklah harta saya, wa waladi, anak saya. Anas bin Malik, Allah kabulkan doanya. Anaknya paling banyak, cucunya paling banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Anas bin Malik masih hidup, cucu beliau sama anak beliau total semuanya 100. Anak plus cucu. Kita cucu cuma 1. Cucu cuma apa? 1 atau 2 atau 3. Anas bin Malik cucu plus anak total semua 100. Banyak enggak? Banyak. Tapi enggak cuma memperbanyak harta sama anak. Banyak orang hartanya banyak, anaknya banyak, ternyata Allah enggak berkahi. Makanya ada tambahan wa barik li fi ma ataitani. Tapi Allah berkahilah ya Allah dari harta dan anak yang kau kasih untuk saya. Itu sujud yang ketiga. Sujud yang keempat, dikasih rezeki, anak minta qanaah. Makanya doa anak, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, berikanlah saya rasa kecukupan atas qanaah. Rasa apa? Kecukupan. Itu sujud yang keempat. Maksudnya gini, banyak orang gaji besar tapi nggak pernah cukup. Na'udzubillah.
Antum lihat ustaz-ustaz kita yang di pondok-pondok pesantren, gaji itu kadang-kadang nggak nyampe UMR. Gaji cuman 1.500.000, gaji 1.700.000. Ini fakta. Fakta. Tapi ternyata mereka cukup. Banyak orang gajinya 5 juta, 6 juta, nggak cukup. Sampai dia berhutang ke bank A, bank B, bank C. Hatta bank Mekar pun dia minjem. Karena 5 juta dia merasa nggak cukup. Na'udzubillah. Makanya anak minta keempat nih, sujud yang keempat minta qanaah. Qanaah ini apa? Kecukupan hati, merasa kecukupan. Baik, yang kelima itu tentang masalah ilmu sama dakwah. Sujud yang kelima anak meminta rakaat yang ketiga. Anak meminta kepada Allah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang keenam urusan dakwah, sujud yang keenam. Anak meminta kepada Allah, Allahumma ja'al da'wati mubarakatan wa muntashiratan bainal alamin tuhibbuha wa yuhibbuha an-nasu jam'in. Ya Allah, jadikanlah dakwah saya ini engkau berkahi ya Allah, dan jadikan dia menyebar kemana-mana. Itu doa anak. Anak nggak tahu ya, setiap anak nggak tahu itu doa anak atau gimana. Anak setiap buka Facebook, buka Instagram, buka apa, entah kenapa dimudahkan sama Allah untuk disebarkan sama Allah. Disebarkan gitu. Banyak kawan-kawan yang ikut menyebarkan. Ya gara-gara kawan-kawan itu nyebar, akhirnya kesebar viral. Kalau viral ilmu, masya Allah kan gitu. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Lebih baik engkau ini memberikan, menjadi sebab hidayah seorang dibandingkan engkau memiliki apa? Unta merah. Kayak anak tuh senang, masya Allah. Jadi anak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dakwah anak itu disebarkan dan juga diberkahi oleh Allah SWT. Taib, itu yang ke-6. 7 sama yang ke-8 itu tentang masalah istri sama orang tua. Istri anak meminta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naam sahih. Ya Allah, berikanlah dari istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata. Kapan antum pulang makok, pulang dodos sawit, ternyata istri cemberut terus. Bukan hidung yang mancung, mulut. Enak nggak ditengok? Aduh, di luar ada masalah, di dalam rumah tambah masalah. Kan nggak nyaman. Makanya minta agar wajah istri, anak-anak itu dibuat qurrata ayun, penyejuk apa? Mata. Waj'alna lil muttaqina imama, masyaallah. Dan jadikanlah kami ini pemimpin untuk orang bertakwa. Antum bisa memimpin istri, bisa memimpin anak. Kalau memimpin istri nggak bisa, nggak usah jauh-jauh. Nggak akan bisa memimpin yang lain. Makanya lucu kalau seandainya ada ketua RT, Pak RT sering ribut sama istri, berarti dia nggak bisa ngelola, gitu loh. Kalau yang ngelola yang kecil aja dia nggak bisa, apalagi ngelola yang besar, seperti itu. Yang terakhir minta kepada orang tua. Kalau Rabbighfirli wa liwalidayya itu tidak boleh dalam sujud, karena itu terdapat dalam Al-Quran Al-Karim doanya. Maka anda ganti, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu anda ganti doanya, karena dalam Al-Quran nggak boleh kita mengucapkan Al-Quran di dalam sujud. 8 doa itu nggak pernah lepas dari anak ketika sholat. Kalau seandainya cuman 2 rakaat, ya kita gabungkan sujudnya. Doa tadi yang harusnya 1 kali sujud 1 doa, ya anak gabungkan 1 sujud berapa doa? 2. Nah, itu harus sering-sering kita praktekkan ketika sholat yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sayang kalau seandainya kita itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta. Rugi. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian habis azan subuh yang kita kerjakan adalah sholat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh 2 rakaat. Tidak pernah. Wallahi kita nggak akan jumpai manusia yang paling telaten dalam urusan ibadah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah apapun cari, ibadah apapun, cari orang yang nomor pertama yang ngerjakan itu kecuali siapa? Nabi kita sallam. Kita nggak akan jumpa qabliyah subuhnya, qabliyah salat zuhurnya, ba'da salat zuhurnya, qabliyah salat asarnya, qabliyah salat maghribnya, ba'da salat maghribnya, qabliyah salat subuhnya, ba'da salat subuh, qabliyah salat isya'nya sama ba'da salat isya'nya. Kita nggak akan jumpai orang yang paling telaten menjaga kedisiplinan salat-salat tadi kecuali siapa? Rasul sallallahu. Hatta salat qabliyah subuh. Makanya rugi kalau ditinggalkan ketika bulan Ramadan qabliyah subuh. Ini rugi. Karena Nabi SAW nggak pernah tinggalkan qabliyah subuh baik bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Disebutkan oleh Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rakatil fajr. Aku nggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau lebih menjaga amal ibadah sunnahnya, salat sunnahnya dibandingkan salat sunnah apa? Qabliyah subuh 2 rakaat. Dan ini masya Allah tabarakallah rahman, memiliki pahala-pahala yang besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Azan isya, azan dulu, tetap ada azannya, tetap ada. Tapi kami sudah jamak tadi, tapi tetap ada azannya. Nah, fadhal azan dulu. Enggak ada masalah, azan dulu. Allah Akbar. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat qabliyah fajar atau 2 rakaat sebelum fajar? Karena kita ini udah nggak asing hadis ini, nggak asing lagi di telinga kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Dunia ini itu semua hal sebelum akhirat. Dari zaman Nabi Adam di atas muka bumi ini itu terhitung dunia sampai sebelum kiamat. Kiamat itu akhirat. Paham? Berarti hal yang paling indah, hartanya Qarun semuanya, langit-langitnya, buminya semua, masya Allah, itu
terlebih baik kita sholat 2 rakaat dibandingkan memiliki itu semua. Makanya orang itu merasa nggak tahu ya, na'udzubillah. Fulan memiliki mobil mewah, punya pulau, punya perusahaan A, punya perusahaan B, nggak sholat, nggak hebat. Yang lebih ajib yang di mata ana jauh lebih mulia orang yang datang ke masjid sudah tua renta, tidak ada harta yang melimpah ruah, tidak ada kendaraan yang hebatnya di zaman itu, tidak ada rumah yang besar, ya tapi dia ketika adzan subuh dia datang walaupun sudah tua renta, itu jauh lebih hebat dibandingkan orang memiliki harta sebanyak apapun. Antum cek aja. Itu di mata ana ya. Makanya orang mau gini, soalnya gini, antum harus tahu, orang punya kendaraan yang banyak itu bukan gara-gara dia. Siapa yang ngasih? Allah. Hebat nggak? Nggak hebat lah. Bisa bagi Allah untuk ngasih ke yang lain, paham? Dia punya mobil 10, hebat enggak? Karena Allah yang ngasih. Sama kayak wajah, orang wajahnya hidung mancung, alis tebel, putih, masya Allah, bersih, nggak berjerawat, hebat? Enggak. Kenapa? Bawaan lahir. Bawaan apa? Bawaan lahir. Itu datang dari siapa? Allah SWT. Mobil, rumah, harta, kendaraan, semuanya yang kita miliki nggak ada hebatnya, karena itu Allah yang ngasih. Banyak orang ini masya Allah kerja selama-lama mungkin nggak punya harta dia, karena Allah nggak ngasih. Ada orang masya Allah sebanyak mungkin dia bekerja punya harta, kenapa? Allah yang kasih. Gini aja, nggak usah jauh. Ada orang di instansi yang sama, jabatan sama, pangkatnya sama, ternyata rezekinya apa? Beda. Dari mana? Harta warisan. Beda nggak? Beda. Karena Allah mau ngasih. Iyalah itu harta warisan. Loh, kapan Allah nggak ngasih? Nggak ngasih. Banyak nggak orang harta warisan nggak dapat, diambil yang lain? Banyak. Karena Allah nggak mau ngasih, dizolimin dia. Terjadi, jadi nggak hebat. Tapi kalau orang datang qobliyah fajar ke masjid, hebat nggak itu? Hebat. Karena itu usaha siapa? Usaha dia memang untuk memanggil, untuk memenuhi panggilan siapa? Allah SWT. Itu baru hebat. Itu wallahi itu baru ajib. Tapi kalau kita na'udzubillah tsumma na'udzubillah, lebih membanggakan dunia dan sebagainya, astagfirullahaladzim. Makanya kata Nabi kita sallam, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat subuh itu lebih saya cintai dibandingkan dunia seisinya semuanya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Dan masya Allah tabarakallah rahman, sholat subuh, qobliyah subuh bacaannya apa? Yang sunnah Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Yang sunnahnya rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Makanya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dia mengatakan ramaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahra. Aku memperhatikan kondisi Nabi SAW selama sebulan. Fakana yaqra fi rak'ataini qabla al-fajri, maka ternyata beliau membaca di 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua apa? Qul huwallahu ahad. Nah, itu dia. Taib. Amal berikutnya, ini insyaallah anak akan bahas di tempat yang lain. Nanti insyaallah kalau antum ada di grup nanti juga anak kasih, karena waktu kita juga terbatas. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita cukupkan sampai sini, kurang lebih ana mohon maaf. Nanti insyaallah di besok akan di IC anak akan lanjutkan ini. Jadi antum tinggal cek aja di YouTube, insyaallah nanti ada. Atau kalau antum mau masuk grup, fadhol antum masuk grup KSA. Banyak ikhwan-ikhwan juga sudah masuk. Kalau antum mau masuk, nah tafadhol masuk. Jadi seperti itu.
Jadi itu amal-amal yang dapat kami sampaikan. Nanti besok kalau bisa Pak, nanti ada videonya, antum juga simak, catat lagi. Karena ini ada banyak, nggak bisa anda sebutkan satu persatu. Sekarang berapa, poin ke berapa itu? Berapa Lutfi? Berapa? 8. Totalnya di sini tuh ini banyak ini. Ada 40. Makanya nggak bisa kita terbahas di sini. Jadi anak tuh nanti besoknya lagi di Pondok Pesantren Imam Albani anak akan bahas ini juga. Jadi berlanjut seperti itu. Jadi antum tinggal cek aja per seri 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kurang lebih maaf kalau ada pertanyaan, fadhol Pak, silakan. Fadhol. Fadhol Pak. Nah, itu tadi Ustaz, masalah jamak sholat hujan Ustaz. Nah. Mohon dijelaskan Ustaz. Nah, taib. Jamak ketika hujan itu terdapat sunnahnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena disebutkan Ibnu Abbas mengatakan jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Nabi SAW pernah menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di luar kondisi-kondisi jamak, kata Ibnu Abbas. Min ghairi matarin, tanpa ada hujan, wala safarin, tanpa ada safar, wala wahlin, tanpa ada becek, wala maradin, tanpa ada sakit. Yang mana ini yang kita sebutkan tadi itu semua sebab-sebab apa diperbolehkan jamak sholat. Ternyata Nabi SAW pernah jamak, nggak sakit, nggak ini. Ditanya kenapa beliau lakukan itu, lima fa'ala dzalik, kenapa beliau lakukan itu? Kata Ibnu Abbas, untuk mempermudahkan umatnya. Untuk mempermudahkan apa? Umatnya. Itu cuman dalam kondisi mendesak. Jadi untuk kondisi mencontohkan umatnya boleh jamak walaupun nggak hujan, nggak apa, itu kondisi apa? Mendesak. Contohnya ketika perang, contohnya kena musibah semisal ini kondisi gempa atau banjir, kita nyari sana nyari sini, kita nggak safar, hujan udah selesai juga semisal, tapi banjir masih banyak, kita bingung nyari sana nyari sini, kan butuh, itu kan mendesak, maka diperbolehkan untuk apa? Jamak. Nah tadi beberapa hal, becek, hujan, safar, sakit, ini 4 hal diperbolehkan kita apa? Jamak. Maka ketika hujan boleh jamak, tapi tetap adzan, karena mengumumkan mungkin yang di sekitaran itu tidak ikut apa? Jamak. Jadi tetap datang ke masjid. Nah terus siapa yang jadi imam? Ya dari mereka-mereka yang belum sholat. Taib, kalau seandainya yang datang cuma 1 orang, dia akan datang sholat sendiri, maka imam ratib harus ngasih kesempatan sholat jamaah, karena untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat. Jadi imamnya sholat berapa kali? 2 kali. Boleh. Kenapa? Karena Mu'adz ibn Jabal selalu sholat 2 kali. Pertama sholatnya bersama Nabi SAW, yang kedua kepada siapa? Bersama kaumnya. Itu sholatnya Mu'adz bin Jabal. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi tapi tidak boleh qashar. Kalau qashar nih khusus kapan? Safar. Wah hujan nih, jamaah rupanya 2 rakaat, tak betul itu keenaan. Udahlah jamak, qashar pula. Padahal qashar ini khusus untuk apa? Safar. Nggak pernah di dalam syariat Islam. Jadi orang tuh mikirnya sepaket, kapan jamak sekalian qashar. Sakit jamak qashar. 2 rakaat. Kok sholat 2 rakaat? Lupa enggak? Oh, enggak. Lu kok bisa 2 rakaat? Ya qashar. Tambahin rakaatnya, sujud sahwi dia. Karena nggak ada ceritanya qashar untuk orang yang sedang sakit. Jadi seperti itu. Jadi 4, kalau kita semisal zuhur asar 4.
Kalau seandainya maghrib isya 3 4. Jadi seperti itu Pak. Nah, wallahu alam bissawab. Fadhil yang silakan. Nah, fadhil. Dan jika hujan lebih afdal sholat di rumah kan Ustaz? Nah, Tapi kalau rumahnya dekat sama masjid, dia lebih afdal ke mana? lebih afdal ke masjid. Lebih afdal ke masjid. Nabi SAW disebutkan beliau sujud dalam kondisi basah wajahnya. Padahal beliau bisa sholat di mana? Di rumah. Karena rumah Nabi dekat. Antum tahu rumah Nabi kan? Nabi punya masjid. Antum pernah lihat miniaturnya enggak? Jadi gini, anggaplah kotak ini ya, masjid ini kotak nih. Ini rumahnya Aisyah, semisal Hafsah, ini. Di sampingnya. Ternyata ketika hujan Nabi SAW sholat di mana? Di masjid. Dan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Oke, kalau antum buka Sahih Fikih Sunnah, Syekh Abu Malik Kamal beliau mengatakan afdalnya di masjid, walaupun di rumah juga boleh. Jadi seperti itu. Kalau seandainya kondisinya memang berat, apalagi jauh gitu ya. Kalau jauh jangan sampai memaksakan. Karena apa? Karena itu sudah memberatkan. Gara-gara enggak masjid, naik motor. Besoknya enggak sholat lagi ke masjid. Kenapa? Masuk angin. Ya sudah, mending dia sekali di rumah, tapi besoknya dan berkelanjutan untuk sholatnya di mana? Masjid. Tapi kalau pas sebelah, ya sudah datang ke masjid. Apalagi semisal di sini tidur di kamar, semisal ada nggak yang nempatin? Nah, kalau seandainya ada, ya sudah datang ke masjid. Oh enggak lah, kita sholatnya di rumah sini, nanggung banget kan gitu. Namun kayak anak semisal di rumah boleh, di masjid ya lebih afdal. Jadi seperti itu, pilihan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang itu kapan kena hujan langsung sakit tuh ada. Orang kapan kena hujan langsung apa? Sakit. Dia tuh fisiknya tuh fisik yang lemah. Kalau kayak gitu maka yang lebih afdal apa? Salat di mana? Di rumah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Fadlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl, Pak. Kalau di kampung saya kadang-kadang teman-teman tidak ada, tapi kita sudah azan, tapi tetap tidak ada makmum. Apakah pahalanya tetap 20 derajat walaupun kita sholat sendiri? Nah, kalau seandainya kita sholat sendiri, kita datang ke masjid, ternyata kita sendirian, kita berharap ada jamaah. Apakah kita dapat 27 pahala? Naam. Gara-gara niat. Innamal a'malu binniyat. Ini kasus pernah terjadi. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba Nabi sallallahu mengatakan, inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah itu banyak orang. Nabi kan udah tinggalkan Madinah nih bersama para sahabatnya. Beliau tinggalkan untuk berperang. Tiba-tiba Nabi ngomong, inna bil madinati la rijalan. Di Madinah itu ada beberapa orang. Ma salaktum wadiya ma salaktum ma qata'tum wadiya wala ma salaktum fajjan wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan yang sulit, wala qata'tum wadiya, dan kalian melewati lembah yang sulit, illa kanu ma'akum. Ternyata pahala kalian itu juga didapatkan oleh mereka yang di Madinah saat ini. Kenapa? Kanu ma'akum habasahumul marad. Mereka itu tertahan gara-gara sakit. Tapi mereka niat untuk apa? Jihad. Apa nih? Niat. Maka masjid ini dibangun tujuannya untuk agar ditegakkan salat apa? Jamaah. Sampai Nabi mengatakan, aku berharap an atakhallaf ila rijalin la yashhaduna shalah. Aku berharap untuk ke sebuah kampung yang tidak melaksanakan salat jamaah. Fa ahrik alaihim buyutahum bin nar. Aku bakar rumah mereka dengan api, kata Nabi kita Muhammad SAW. Berarti masjid ini tempat untuk apa? Salat jamaah.
Kita datang ke masjid tujuan memang sholat jamaah. Ternyata kita sendirian. Dapat nggak pahala 27? Dapat. Apa nih? Niat. Jadi niatkan seperti itu. Sembari kita ngajak, hatta anak kecil bawakan aja anak, ayo dek sini dek sholat, yuk sini. Nah itu kita dapat insyaallah pahalanya karena niat tadi. Kalau enggak kasihan sekali. Tahu gitu kita kan mikir, ayo udahlah sholat sama istri baik, biar jamaah. Akhirnya masjid lama-lama tidak makmur. Kalau kita datang sekali, kita yang azan, kita yang iqamat, kita yang imam plus makmum. Sekali nih semisal. Nanti lama-lama akan dicontoh oleh orang, 2 orang datang, 3 sudah jumlahnya 4 dan terus akan seperti itu, insya Allah akan ramai. Ana yakin. Tapi kalau seandainya udahlah nggak ada jamaah juga, anak di rumah aja, ya nggak akan hidup jamaah di masjid. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi nggak usah ragu, insya Allah paling dapat. Wallahu alam. Fadlan silahkan. Nah, fadl Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita kumur-kumur, misalnya kita bersedekah. Nah, ada sedikit air masuk soroban kita sedekah. Apakah itu bisa membatalkan puasa kita? Taib, kalau seandainya kita berwudu ataupun mandi, ternyata ada yang nggak sengaja masuk tersedak ke dalam mulut kita, apakah batal? Kata para ulama enggak batal. Allah SWT berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami lupa atau enggak sengaja. Berarti kalau seandainya enggak sengaja ya enggak ada masalah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini disebut oleh sahabat Nabi SAW, karena Rasulullah mistaqu wa huwa sha'im la nuhsi. Kami sering sekali melihat Nabi SAW bersiwak dalam kondisi beliau berpuasa. Mala nuhsi, kami enggak bisa hitung saking banyaknya beliau sering bersiwak. Apakah Nabi nggak mau gara-gara takut, nggak mau bersiwak gara-gara takut batal puasa? Enggak. Ya kalau ketelannya nggak ada masalah. Mana lebih rentan untuk ketelan? Siwakan atau sikat gigi? Siwak. Kalau siwak ini, antum tahu kan kalau siwak ada yang nyangkut atau ada yang di mulut, kadang-kadang nggak sengaja ketelan. Kalau sikat gigi nggak ada yang copot. Ya minimal odol pun jarang dulu, mungkin kita masih kecil kemakan odol dulu. Tapi nggak ada masalah. Beda-beda antara nggak sengaja sama sengaja. Kapan antum sikat gigi kenyang? Sengaja itu. Berarti minum kita kan gitu. Tapi kalau seandainya enggak ya sudah nggak salah. Oke, renang ketika puasa boleh? Boleh. Renang pas puasa boleh. Kalau seandainya keminum lain cerita, nggak sengaja. Tapi kalau sekali keminum, 2 kali keminum, nggak usah renang. Karena rentan untuk minum, ya sudah, berarti dia nggak bisa ngontrol, berarti belum bisa dia itu berenang. Nggak usah berenang ketika puasa, keenaan dia. Jadi pernah anak masih ada anak ikhwan kita di pondok pesantren itu Pak, belakang itu ada sungai jernih, masya Allah, di belakang itu. Santri itu belum ada dulu itu, jadi masih awal-awal. Anda nggak tahu udah ada atau belum ya? Kayak Ramadan waktu itu, kayaknya belum ada, masih sifaki itu loh, awal-awal angkat pertama. Adalah ikhwan kita bawa anak berenang, jadi mandi di sungai. Pas mandi Pak, suap, wah ketelan ini, jernih pula airnya. Pas dibilang sama Ustaz Ammar, minum kan? Iya Ustaz, keminum kan? Kalau sekali masih enak, tapi sekali 2 kali udah Kak, betul nih, naik. Keminum terus, masih kecil, cuman memang dibiasakan untuk kalau kita tahu kondisi ini bakal keminum ya sudah jangan. Tapi kalau kayak macam mana, anak alhamdulillah termasuk dulu tuh atlet dulu masih kecil, anak atlet renang. Yang nggak ada masalah, anak bisa kok tahu kok kondisi teminum nggak teminum. Jarang ada teminum tuh jarang, bahkan nggak pernah, jarang sekali. Nggak sengaja aja untuk keminum atau masuk hidung, itu jarang. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kumur-kumur Pak nggak ada masalah. Wallahu alam. Fadlan, silahkan. Nah, fadl Pak. Kebun kita kan di pinggir dusun. Nah, Ada tengah-tengah ada masjid jami. nah,
Itu dia tuh kita ada musola bagus. Nah, Sekarang di Masjid Jami azan waktu zuhur. Kita rombongan tidak Masjid Jami ke musola yang dekat kubur tadi kan. Nah, azan kan tempat asal sananya. iya. Nantilah biarlah sana sholat sendiri di sana. Kita jam 4 aja sholat di sini di musola. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, boleh. Sholat yang kondisi paling dekat dengan kita itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Untuk nunda sedikit waktu boleh. Iya, selama tidak di luar waktu sholat, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW sendiri pernah memerintahkan kita untuk menunda sholat zuhur. Nabi mengatakan, abridu idza shaddal harru fa innahu min fayhi jahannam. Kalau siang hari panas, tunda sholatnya, gara-gara itu uap dari neraka jahanam. Tunda sholatnya. Jadi selama enggak keluar dari batasan waktu sholat, maka diperbolehkan untuk ditunda sebentar. Yang penting berjamaah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi semisal kita sholat, antum kerja di perusahaan kayak di tel, sholat di musola pabrik boleh? Nggak harus ke masjid jami? Boleh, nggak ada masalah, boleh sholat di perusahaan itu. Nah, Allah alam. Fadlan, silakan. Habisnya? Taib, insyaallah SWT kita cukupkan sampai sini. Kurang lebih ana mohon maaf. Tadi nggak bisa kebahas semua gara-gara memang poinnya itu banyak, gitu aja. Poinnya banyak. Ya antum nanti akan ada kok di grup insyaallah tentang kelanjutan. Nah, fadhal Pak, silakan. Pas kita berbuka itu utamanya kan buka. Kita bismillah aja atau langsung lah sebelum minum itu atau sebelum minum kurma itu kita langsung zama atau gimana? Taib, buka puasa yang sahih, buka puasa yang benar itu kita ambil kurma, kita baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Jangan zahabadz dhama'u. Apa zahabadz dhama'u artinya? Telah hilang dahaga, haus telah hilang. Padahal antum masih haus-hausnya itu. Antum bismillah, makan kurma, makan pempek, minum air. Selesai baru antum mengucapkan zahabadz dhama'u wa batallatil uruq. Telah hilang dahaga, telah hilang rasa lapar, wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahala itu tetap di sisi Allah SWT. Ini hilang dahaga, hilang haus ketika sudah makan, sudah minum. Jadi sunnah itu bismillah dulu, bukan dhahabadz dhama'u wa batal. Belum hilang antum masih pengen kan gitu. Nah itu kata para ulama. Kecuali saya dhahabadz dhama'u, betul akan hilang kan ya. Ini dhahaba fi'il madid, telah hilang, telah pergi gitu loh. Itu kata para ulama. Nah, Allah alam bisawab. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu enggak disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani. Tapi menurut ana itu dhaif. Kita cek itu dhaif. Jadi teksnya itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, selesai. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menghasankan hadis ini. Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi ketika ana cek hadis itu apa? Dhaif. Ana lebih condong kepada Syekh Albani rahimahullah yang mendhaifkan hadis itu. Karena kita kan bisa ngecek. Ya ketika cek, ana lebih condong hadis itu hadis yang dhaif. Jadi cukup zahabadz dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadis yang paling sahih dibandingkan hadis-hadis yang lain mengenai buka puasa. Wallahu alam bissawab. Nah, kalau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Fadlan, silakan. Fadlan. Kita kan mau masuk pondok, Ustaz. Nah, antum Ada yang kenal di dalam pondok itu. Nah. Saya mau masukin adik saya ke dalam pondok. Terus ada yang kenal, seandainya ada saudara dalam pondok. Boleh nggak kita minta tolong sama orang dalam itu biar masukin
adik saya tadi, tapi Boleh. nggak pakai uang. Nggak. Boleh syafaat namanya. Antum ada kekerabatan dengan semisal dengan ana, antum ada dekat sama ana juga kenal antum, ana rasa antum nih baik, insya Allah adek juga baik. Antum datang ke ana, Ustaz tolonglah Ustaz masukin semisal, khair, fadhal masuk, sudah masuk. Itu, hah? Bukan, itu namanya tazkiyah. Seperti kita mau masuk ke Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, itu harus ada tazkiyah, rekomendasi. Atau minta tazkiyah kan ke Ustaz Fulan, Ustaz Alan, minimal 2, bisa ke Kemenak, bisa kemana, nanti antum minta dikasih. Untuk tembus itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak ada batas tazkiyah. Nah, ini namanya syafaat tadi, minta bantuan untuk memasukkan kondisi keluarga kita ke pondok tersebut, kira-kira kita ada hubungan kedekatan. Jadi boleh, nggak ada masalah sama sekali. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syafaat namanya. Tapi nggak boleh pakai fulus. Itu riswah namanya. Riswah. Nah, fadlan, silakan. Makanya anak pribadi kalau ada jamaah yang masukkan anak ke pondok, anak lebih respect. Kalau anak pribadi ya, akhirnya apalagi anak kenal, anak kenal baik dan sebagainya, kenapa enggak kan gitu? Anak kan usahakan, anak seperti itu. Tapi tetap kapan semisal kondisi nggak memungkinkan ya sudah kayak gitu. Tapi anak akan berusaha sebaik mungkin untuk menerima dia gitu. Nah, itu lebih nyaman di anak dibandingkan orang yang anak nggak kenal siapa background dia, dari mana keluarganya, ya kan kita kan akan mencari lagi dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena memang kondisi pribadi gini Pak, kita dengan orang tua wali santri itu memang harus ada kedekatan, harus ada kerjasama, dan itu masya Allah bagus sekali. Jadi saling bertanya kondisinya, saling mengetahui kabar, itu penting. Nah, dibandingkan kita nggak tahu apa-apa. Pernah kondisi ada salah satu pindahan dari pondok di Lampung mau masuk ke pondok Imam Albani. Habis itu sebelum ke Albani dari Lampung pindah ke Palembang, habis itu masuk ke Albani daftar. Anak nanya, kenapa kok nanggung sekali? Anak nggak kenal siapa orang tuanya, anak nggak tahu siapa-siapa. Tapi ketika di tes wawancara santri, orang tuanya nggak jujur, nggak ngomong ke anak apa adanya gitu loh. Akhirnya anak tanya santrinya, apa kata santrinya? Anak dikeluarkan dari pondok di Lampung, dari Palembang gara-gara liwat, suka sama jenis. Itu anak SMP itu, kelas 1 di Lampung dikeluarkan, di Palembang dikeluarkan, liwat rupanya. Astaga, pantesan kok cepat sekali dikeluarkan gitu loh. Nah, ini orang tuanya berarti kan nggak jujur, nggak, maksudnya ya gini akan susah lah. Kalau seandainya terima, nyebarkan penyakit di pondok, bahaya nggak? Bahaya lah, bahaya. Itu harusnya dia direhab dulu. Harusnya di mana? Direhab. Nggak ada masalah, bukan aib, bukan kadang-kadang. Karena kita nih harus ada kerjasama dulu gitu loh. Nah, nanti ketika sudah selesai baru, dan itu memang bagus sekali. Tapi kalau seandainya anak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dimasukkan dalam kondisi anak merasa nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah dan sebagainya, tiba-tiba liwat, dia ajak kawan-kawan dia untuk itu, habis. Na'udzubillah. Itu bahaya bukan? Bahaya. Makanya anak itu lebih nyaman untuk nerima kawan-kawan, anak-anak, ikhwan-ikhwan, bapak-bapak atau semisal dari ummahat yang memang sudah kita kenal, sudah ikut kajian. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai sini, kurang lebih ana mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.